Ronald Utoro, spesialis Ya. gizi klinis. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Nah, dok, ini nanas madu mengandung gula yang sangat tinggi nggak nih, dok? Ini fakta atau mitos nih, dok? Fakta. Fakta, Makanya bahwa- rasanya dia lebih manis. Betul, lebih manis. Tapi dok. kita harus ingat, di buah itu manis bukan murni semuanya glukosa. Gula sederhana. Tapi dia yang banyak gula buahnya. Gula buah itu fruktosa. Fruktosa itu kalau kita makan kadar gula darah kita kan naik. Ya. Nah, dia buat masuk ke dalam sel untuk digunakan oleh sel buat kerja sel itu nggak butuh insulin. Itu kelebihannya. Oh, Sementara gula biasa, sukralos gitu ya. Itu kalau gula darah naik, dia mau masuk ke dalam sel, dia butuh insulin. Akibatnya kalau Anda terlalu sering makan gula, Anda akan mudah terkena diabetes. Oh gitu. Nah ini untuk penyandang diabetes ini aman nggak untuk mengkonsumsi nanas? Aman, Oh aman. tapi jangan yang terlalu manis. Manis, Karena buah begitu sudah terlalu manis, kandungan glukosanya bertambah. Oh, Yang baik. bahaya yang glukosa. Kalau Cuman udah nih, ya, untuk bedain terlalu manis atau enggaknya tuh gimana tuh, Derajat Dok? kematangan. Ini kulitnya udah kuning semua, bahkan kuning-kuning mengarah ke orange. ya Kalau ini masih ada garis-garis hijau nih. Nah ini berarti cukup matangnya. cukup. Oh baik. Jadi kalau udah agak menguning-menguning begitu, tuh Iya. kelihatan kayak manis banget. Iya. Itu sepertinya Ya. jangan terlalu diambil Iya, ya, dok. dan satu wanginya sudah wangi sekali. Sekali. Baik. Oke, ini ada lagi nih, Dok, mitos atau fakta. Katanya sering konsumsi nanas madu ini dapat merusak ginjal. Fakta atau mitos, Dok? Tapi jangan dijawab dulu, Dok. Ditahan Dokternya kaget. dulu, saat lagi jangan kemana-mana, tetap di Ayah Hidup Sehat. Sebelumnya nih, Dok, tadi belum dijawab nih mitos atau fakta. Katanya sering konsumsi nanas madu ini dapat merusak ginjal, Dok. Itu fakta atau mitos? Mitos. Oh mitos. Mitos, Itu gimana, Dok? karena kerusakan ginjal itu penyebab utamanya adalah yang orang melakukan diet tinggi protein. Jadi jangan pernah Anda makan protein berlebihan. Nah, orang-orang yang makan protein berlebihan itu biasanya siapa? Orang-orang anak muda yang kepengen berotot apa dia makan protein sebanyak-banyaknya. Dia pikir itu akan dibentuk menjadi otot. Emang pembentukan otot butuh protein, Iya. tapi ada batasnya. Begitu dia melebihi batas itu, dia akan dibuang oleh si ginjal. Kalau lama-lama beban ginjalnya, dia kan nahan selalu. Protein nggak boleh keluar dari kencing. Nah, dia nahan, akibatnya si ginjalnya akan rusak. Itu penyebab ginjalnya rusak. Kalau buah nanas nggak ada proteinnya boleh diabaikan, ada tapi rendah sekali. rendah. Oh Sekali ya, baik Dok. dok. Nah Oke. tadi kan sempat tuh ya dok di liputan awal tadi itu ada yang bilang bahwa nanas ini adalah bisa menstabilkan kolesterol. Nah ini tapi harus rutin katanya dok. Ini jadi fakta atau mitos nih dok? Fakta. Wow fakta. Jadi benar dok kalau habis makan nanas minumnya jus nanas. Makan nanas, makan durian minumnya jus nanas. Bukan, durian nggak ada kolesterol. Durian Atau kan nabati. yang itu dok yang kambing. Nah, kalau makan kambing, makan nanas, Iya. bener nggak? Nggak bener, bukannya si minyak, lemak, kolesterol masuk, dikasih nanas dinetralisir. Bukan begitu. Oh, gitu. Jadi gimana tuh, Dok? Lain. Oke. Dia itu fungsinya, dia kan tinggi serat. Iya. Anda makan nanas, masuk serat. Betul. Masuk, Anda makan yang tinggi lemak atau kolesterol, waktu si lemak sama kolesterol di usus 12 jari mau dicerna, dia akan bergabung dengan serat. Akibatnya pada waktu dia turun lagi ke usus yang di bawah, di bagian penyerapan, untuk masuknya bahan makanan, itu dia diserapnya lebih sedikit dibanding dia tidak makan serat. Wah, oke, gitu. Dok. Baik dok. Nah, Dok, ini Mengerti. selain itu nih, Dok, ini masyarakat di Indonesia ini terutama yang perempuan, mereka udah mulai waspada dan mau mencegah kanker payudara nih, Dok. Ya. Dan katanya ini kalau konsumsi nanas madu secara teratur ini dapat mencegah kanker payudara tuh, Dok. Itu fakta atau mitos? Ini fakta. Wah. Kenapa? Karena di dalam buah nanas banyak terkandung yang namanya antioksidan. Antioksidannya dia ada beta karotin,
beta-karotin, kemudian ada zat warna kuning, ya. Kemudian dia juga mengandung enzim namanya bromelain. Nah, itu semua antioksidan menangkal radikal bebas. Radikal bebas itu satu jenis atom yang merusak sel tubuh kita sehingga DNA inti sel itu akan rusak, dia akan berubah menjadi sel ganas. Kalau radikal bebasnya sangat berlebihan. Iya. Gitu. Seperti itu ya. Berarti baiknya berapa banyak nih dok setiap hari dan biar pemirsa bisa mengikuti di rumah nih dok, dan apa baiknya pagi Gampang. atau malam? Yang penting Anda pagi makan buah, kemudian makan nanas, atau kalau Anda memblender buah atau menjus, campurin dengan nanas. Makan siang, sehabis makan nanas. Wah, berarti berkali-kali nih dok makan Iya, nanas terus. iya. Supaya oke. apa? Karena si antioksidan di dalam tumbuhan itu tidak tinggi, kadarnya rendah. Dia harus terus dikonsumsi. Maksudnya rendah untuk menangkal si radikal bebas. Oke. Kecuali kita makan dalam bentuk suplemen. Tapi nih dok, masih banyak masyarakat yang juga mungkin takut nih dok kalau misalnya makan nanas setiap hari. Ada yang bilang misalnya kalau hamil nggak boleh makan nanas gitu. Dan ini apakah aman dok kalau dikonsumsi setiap hari? Aman, nggak apa-apa kecuali pada penderita sakit mah. Oke. Iya, gitu. karena dia ada asemnya, ya, dan ada rasa seperti merangsang, itu akan merangsang asam lambung keluar lebih banyak. Gitu. Jadi Oke. untuk yang mah nggak boleh tuh ya. Jadi aduh sayang banget nih ya. Nah dok, ini berikutnya nih, mengkonsumsi nanas madu itu dapat mencegah osteoporosis. Fakta atau mitos dok? Itu mitos. Oh mitos. Karena di dalam nanas itu kalsiumnya sangat-sangat rendah. Ya, boleh diabaikan. Ya. Padahal untuk memperkuat tulang, kita harus masukkan kalsium. Sumber kalsium yang terbaik ya dari susu. Nah, sementara dari buah-buahan kalsiumnya rendah. Dan ingat, di buah-buahan itu tinggi serat. Apa akibatnya? Penyerapan kalsium juga akan diganggu. Jadi Anda makan kalsium, ya kalau Anda makan buah-buahan, kalsiumnya diserapnya lebih sedikit. Jadi Kalau- ingat, kalau mau minum susu, Ya. pengen dapat efek dari kalsiumnya, jangan makan buah-buahan. Oh, Berarti kalau misalnya jadi- milkshake nanas atau nanas smoothie itu percuma nih dok, karena kalsiumnya nggak diserap nih dok. Nggak diserap, karena diganggu penyerapannya oleh serat yang tinggi di dalam buah nanas. Oke. Kecuali Anda nanasnya di jus. Kalau jus hanya cairan. Yang repot kalau Anda makan itu seratnya tinggi atau di blender. Blender itu dengan seratnya ikut. Oke. Kalau di jus seratnya pisah. Nah, itu baru Di bisa blender. diserap. Baik. Oke, dok, ini ada juga nih dok mitos atau fakta nih dok yang berkembang di masyarakat nih, katanya nih kalau misalnya lagi hamil dok, terutama hamil muda itu kan biasanya suka mual-mual dok. Nah, nanas ini katanya bisa mengatasi keluhan mual-mual dok. Itu atau fakta. mitos? Fakta, ya fakta. Untuk yang mual-mual makan buah nanas rasanya akan lebih segar. Kenapa? Karena dia tinggi airnya, kandungan airnya tinggi di nanas. Satu. Kedua, ada rasa-rasa asamnya, itu yang akan menetralisir rasa mual. Oh gitu. Ya, tapi hati-hati ya lambungnya. Oh, berarti gitu. Jadi mualnya bukan yang karena karena mah mah. ya dok? Ya, mungkin mualnya karena itu ya dok ya. hormon. apa? Hormon. Oh, hormon. Wanita Hormon pada wanita. waktu hamil hormonnya berubah Iya, kan? berubah Nah. begitu ya dok. Ya baik dok. Kalau misalnya itu dok naik kapal laut dok, mabuk laut gitu. Ini mual-mual dok. Jangan, Oh, itu jangan kan udah keluar semua, asam lambung naik, Oh. ditambahin lagi gini, Oh, dia makin tambah asem parah. ya dok, oh makin parah dok. Iya. Oke baik dok. Baik dok. Oke. Nah ini mungkin tipsnya dok supaya bisa kita mengkonsumsi dan mendapatkan manfaatnya dan juga aman mengkonsumsinya gitu dok. Silakan dok. Jadi makanlah buah nanas ini, ya setiap hari juga boleh, tetapi dipilih buah jangan yang terlalu matang. Karena pada saat Anda memilih buah yang sudah kuning semua, itu terlalu matang, wanginya sangat tajam, itu udah terlalu matang, itu bisa kadar gula darah Anda naik. Oke. Dan di buah yang terlalu matang, kandungan
si glukosanya itu mulai tinggi. Akibatnya gula darah naik, butuh insulin, pankreasnya dirangsang, terus menerus. Akibatnya apa? Suatu saat kelelahan kan. Anda kalau kerja terus, Iya, capek. akhirnya capek, produksi insulinnya terganggu, Anda kena diabetes. Iya betul. Nah dok, nih satu lagi nih dok. Apa? Ini kalau misalnya apa namanya ada pernah makan nanas terus sekarang suka apa ada gatel di lidah Iya. atau di Iya. pinggir-pinggir bibir Iya. itu kenapa sih dok? Karena di dalam buah nanas itu banyak kandungannya termasuk bromelain. Apa tuh Bromelain bromelain itu, Dok? itu enzim yang ada di buah nanas. Enzim itu buat mencerna makanan bagus, tapi di mulut dia akan merangsang mukosa selaput lendir mulut Wah. Anda. Ya, itu yang bikin rasanya di Agak lidah, gatal. di mulut nggak enak. Lalu untuk mengatasinya gimana dok? Kalau misalnya kumur-kumur pakai air garam itu bisa gak dok? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi makan nanas ya silakan makan ya, tapi segera minum supaya dia cepat larut masuk Oh ke dalam. begitu. Iya. Baik dok. Oke Siap. baik. Terima kasih banyak dokter.